Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru sama semua jamaah yang hadir di sini. Kali ini saya mau bertanya tentang penjelasan rasa, Tuan Guru. Mungkin untuk saya pribadi atau teman-teman lainnya sudah banyak yang mengerti pelajari ilmu rasa, ilmu rasa. Nah, sedangkan rasa itu intinya bentuknya yang gimana, terus kayak uraiannya atau makna yang sebenarnya itu seperti apa kan kurang paham. Apakah rasa pahit, senang, susah, sedih itu kan rasa. Nah, rasa itu yang makna yang sebetulnya bagaimana itu mohon penjelasannya. Terus yang selanjutnya yang kedua, untuk saya sendiri mungkin juga teman-teman yang lainnya. Kalau kita intinya mau tafakur ke dalam diri, otomatis di situ kan batin kita itu pasti ada pertanyaan, ada yang menjawab, terus ada yang menyuruh baik buruk. Itu saya mohon minta penjelasannya itu sebenarnya itu kayak bisikan dari siapa. Kalau secara kita pukul rata semua dari Allah ya memang semua dari Allah. Cuma secara keilmuan itu siapa yang intinya yang bicara baik buruk sedangkan kita cuma pendengar dan yang melakukannya. Nah, itu mohon penjelasannya Tuan Guru. Cukup sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana, tentang rasa itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Romo Yai Mukhlason Rasyid, ugi para jamaah ingkang kula hormati. Matur suwun wekdal ingkang kaperaken lan nyuwun mapunten mbok bilih mengke pertanyaane kirang pas nyuwun dilereskan. Wau wonten keterangan tapi kula dereng patek nyandak nih wau. Tentang dipun dawuhaken malam yastati ru'yatahu fa huwa wujudullah. Mata zahir tidak mampu melihat itu adalah wujud batinnya Allah. Yang saya tanyakan sehubungan dengan ayat wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu niku seandainya mata zahir kita bisa memandang sesuatu itu disebut apa? Apakah itu termasuk bahwa wujudullah? Keranten mau diterangkan ke bingung nih wau. Satu sisi bahwa Allah batin itu yang menguasai as-samawati wal ard. Lah, apakah as-samawati wal ard itu termasuk wujudullah? Satu sisi. Satu sisi tadi samawati wal ard adalah hijab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nyuwun dijelasaken dereng patek nyantol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun pasti akan bingung dengan makalah berikut ini. Aku, maksudnya Allah, wujudku iku tak dohirno, tak nyatakno, supaya hambaku iku tahu wujudku. Tak dohirno lewat apa? Lewat sing disebut nurullah. Lah wujudnya nurullah adalah isine langit lan bumi. Tapi langit lan bumi saisine iku duduk wujudku. Bingung mboten? Mesti bingung. Awal mengatakan iku wujudnya Allah dohir. Tapi ditutup akhirnya
iku duduk wujudku. Duh, ngaji ki sampai awakmu son tambah ngelundasku. Ini analogi wujute setrum sampai tingali meripat dohir lah gak ketok nggih boten, tapi ati sampean saged nyawang ngimani yen ning kabel iku ning setrume kabel ini kemudo Pak meripat dohir sampean gak iso nyawang setrume ngomong ngeten ben wujudku iku iso disawang menungso tak wujudna dohir rupa cahya berarti cahaya niki nggih tapi cahaya iku duduk wujudku aduh ngeten tadi saya katakan wujud Allah dohir jenengan nek dereng nyandak gak usah dipeksa. Ini sama dengan pertanyaan Dek Waudalu di Jombang. Persis. Tapi tetap tak sampai no wae. Urusan paham gak paham urusan Gusti Allah. Setuju nggih? Wis. Sampai nek kepingin ngerti yen sak temene cahaya iki wujute lahire setrum sampean kudu iso nyawang padang iki padang niki lho Pak lak dohir lho padang niki wis saiki nang Allah ada proses tadi saya katakan makrifatullah iku piye to yo? Harus ngelewati satu yang namanya makom muraqabah. Loro makom fana. Telu barulah makom makrifat. Ngeten. Tadi saya katakan alam fana niku seluruh nama makhluk kan mboten enten. Lah ngoten nggih. Wujude makhluk iki mboten wonten. Dikatakan makrifat wahdaniyah sampai mlebu nanggone sifat wajib Allah yang menerangkan tentang salbiyah. Wahdaniyah makna sawiji. Sakmene kae iki ana sing padha? Lah. Kurang nyandak. Orang yang hatinya sudah sampai pada makrifat puncak baik batin maupun dohir mboten nganggep niki makhluk mboten punya iman sudah tidak mengatakan niki wujud makhluk mboten makhluknya kan pun fana wis nek jenengan wis gak nganggep donya sak isine iku wujude makhluk, mongko jenengan iki sudah dikatakan nyata wujud Allah batin dan dohir. Paham gak paham iku ngilmu. Wis tapak gak usah bingung-bingung. Jenengan ngalir mawon terhadap makrifat Allah batin, wis jenengan mengke akan dipahamno Gusti Allah ketika saat jenengan detik-detik puncak makrifat sampean iku Allah dohir. Makanya sebagian ulama ahli makrifat itu mengatakan puncak makrifat itu adalah sempurnane syariat. Sempurnane syariat. Kitab Kauniyah menyebutkan gini, Pak Tani walaupun ketika menanam biji kacang tanpa kulit, nggih, nanti ketika saat munculnya pohonnya kacang, biji
yang ditanam tadi lo hilang. Tidak ada. Kalau nggak percaya sampean buktekno. Biji yang ditanam tadi lo Pak, yang tanpa kulit, itu nggak ada. Fana sudah. Ini maksudnya apa? Ada makalah yang menyebutkan dalam hikam idfin. Sudah kita lewati. Itu pasal 11 kalau nggak salah. Idfin wujudaka fi ardil humul. Jikalau kau pingin makrifat Allah, batin dohir, pendemen wujudmu di dalam bumi kesunyian. Wis. Ketika Pak Tani iki sudah menemukan pohonnya, dibuktikan Pak di dalamnya itu yang saya tanam tadi ada apa ndak? Kulo yakin mesti nggak ada. Yang ditanam tadi loh, nggak ada, hilang musnah. Itu artinya aku sampean ini akan hilang dan musnah, wujute makhluk samawati wal ardi itu akan fana seiring nyatanya wujud Allah, batin dan dohir. Lah terus wiji yang ditanam secara dohir hilang, muncul pohon iki wujud Nur Muhammad yang ada di biji tadi. Gini ki wujud dohiri Allah. Dalam waktu yang sudah Allah tentukan, nanti di dalam tanah itu ada buah Pak. Buah kacang, muncul biji lagi loh niki. Muncul biji yang sempurna kulitnya. Tadi kita Pak Tani menanamnya kan gak ada kulit, tapi dengan sendirinya akan muncul kulit baru. Artinya itulah puncaknya makrifat. Akhirnya apa? Pak Tani yang ngunduh dijeboli. Ya itu hasilnya itu puncak sudah wis. Ketika Pak Tani bedol kacang, gak mungkin buah kacangnya itu tanpa kulit, gak mungkin. Mesti ada kulitnya. Artinya orang yang sudah makrifat puncak, syariat niku terbangun sendiri. Syariatnya itu terbangun sendiri. Ya sing bangun ya Gusti Allah. Ngoten lho. Akhirnya boleh saya simpulkan, nyotone batin itu dohir. Nyotone Nur Muhammad dalam biji kacang, wujute pohon kacang. Nyotone Allah batin dunya saisi. Bukan ini tanda wujudnya Allah, bukan. Allah tidak bisa diisyarahkan bagi siapa? Bagi arifin. Nek bagi kita orang awam, ya wujudnya dunia saisine itu ayat tondo wujudnya Gusti itu. Kalau arifin kebalikannya, wujudnya Allah itu sebagai tanda ketidakwujudnya selain. Jadi memandang alam iki bukan makhluk beliau itu. Pun mungkin jenengan waktu kita ketika tarbiyah dulu di pondok, ada satu makalah mengatakan gini, wujudnya Allah itu nanti bisa kita lihat secara mata dohir besok di akhirat. Ngaten nggih? Nanti sampean mendapatkan keterangan pendidikan ngaten? Oke. Itu gak salah. Tinggal sampean menarik maksud akhirat itu sekarang apa besok. Kalau sampean sudah bisa masuk alam akhirat di sini, di dunia ini, maka wujud dohir batini Allah nyoto bagi jenengan. Son, tambah ngelu aku tak terus-terus no melok ngaji ambek awakmu. Yes memang ngoten Pak, ngapunten ukuran niki
hidayah Allah. Kula masih nerangno model bahasa sing piye, tapi Allah belum membuka hidayah datang hati kita. Sik dereng paham, tapi sampean gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Tetep pono makom sampean kali kula piyambak iki. Wis ta nantilah Gusti Allah ngiring sampean piyambak. Wis iku wis mesti. Allah kan sampun janji, sing sapa wonge hambaku ingin ketemu aku ning atine, mongko aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Al-Ankabut ayat 5. Ayat 5. Itu Allah dawuh seperti itu. Carane ya apa sih son? Ojo kakean cocot awakmu. Sederhana, Quran sampean buka Al-Kahfi ayat terakhir. Ada 2 syarat sampean isok bertemu Allah. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Atimu terus tentang dzikir kesadaran terus lakonono. Setelah itu wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali ketika aktivitas apapun, ibadah apapun, hatimu merasa keakuanmu yang melakukan. Tapi hatimu harus merasa kehadiran Allah satu-satunya sang pelaku. Itu namanya jangan kau menyekutukan dengan yang lain ketika saat beribadah. Menyekutukan Allah jangan. Wala yusrik. Ngoten. Ya wis sederhana. Wis ngintir mawon. Nggih, dados nika Pak jawaban kula. Urusan paham gak paham dudu urusan kula, iku urusane Gusti Allah. Ngoten nggih? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru sama semua jamaah yang hadir di sini. Kali ini saya mau bertanya tentang penjelasan rasa Tuan Guru. Mungkin untuk saya pribadi atau teman-teman lainnya sudah banyak yang mengerti pelajaran ilmu rasa. Nah, sedangkan rasa itu intinya bentuknya yang gimana, terus kayak uraiannya atau makna yang sebenarnya itu seperti apa kan kurang paham. Apakah rasa pahit, senang, susah, sedih itu kan rasa. Nah, rasa itu yang makna yang sebetulnya bagaimana itu mohon penjelasannya. Terus yang selanjutnya, yang kedua, untuk saya sendiri mungkin juga teman-teman yang lainnya. Kalau kita intinya mau tafakur ke dalam diri, otomatis di situ kan batin kita itu pasti ada pertanyaan, ada yang menjawab, terus ada yang menyuruh baik buruk. Itu saya mohon minta penjelasannya itu sebenarnya itu kayak bisikan dari siapa. Kalau secara kita pukul rata semua dari Allah ya memang semua dari Allah. Cuma secara keilmuan itu siapa yang intinya yang bicara baik buruk sedangkan kita cuma pendengar dan yang melakukannya. Nah, itu mohon penjelasannya Tuan Guru. Cukup sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana. Tentang rasa itu adalah iman. Iman yang sudah jatuh di ihsan. Makanya rasa itu nggak pernah bohong. Kalau jenengan makan buah, misalnya buah duren, gak mungkin rasanya selain duren. Artinya rasa kalau kita kembalikan pada Allah itu bagaimana? Iman yang sudah benar dalam hati jenengan bahwasanya urip dalam diri, di luar diri itu wujudnya Allah. Iman yang seperti itulah disebut rasa. Hal-hal yang diwajibkan Allah terhadap kita adalah anik budulloha atau tawajuh terhadapnya. Maksudnya ojo kok akui
Urip iku uripmu. Ojo kok akui, agawe, perbuatan itu perbuatanmu, makhluk. Ojo kok akui, segala hal apa yang muncul dan timbul dalam dirimu itu adalah dirimu. Makhluk. Terus siapa? Yuk hidup dalam dirimu itu wujudnya Allah. Nah, jikalau jenengan sudah imannya kuat di situ, berarti itulah rasa. Makanya setelah rasa itu adalah ainul basiroh. Nur ma'rifat itu akan Allah nyalakan. Dengan maksud selain wujud kang sejati yaitu wujud Allah itu fana. Makanya saya katakan sering, orang kalau sudah terlibat di muraqabah menuju ma'rifat, mesti atine dijadabno Allah. Urusan dorasis lamanya bagaimana itu nggak sama apa kata Allah. Detik-detik jenengan jadab atine, jenengan iki hati sampean tidak bisa memandang wujudnya makhluk karena sudah nggak ada. Hanya bisa memandang dan menyaksikan wujudnya Allah. Sehingga kalau boleh saya katakan wujudnya makhluk, berhubung itu sudah ditiadakan Allah, maka yang nyoto wujudnya Allah. Sehingga mengapa kita tidak bisa melihat wujudnya makhluk? Karena wujudnya makhluk satu difanakan, kedua mata hati sampean ditutup oleh wujudnya Allah, sehingga yang wujudnya makhluk itu tidak kelihatan. Niki makom gendeng, makom jadabe ruhaniyah, disebut khawasul khawas, akale mboten. Tapi wonten sing dijadabno saakale dicabut Allah, wonten. Akhirnya nopo? Persis sampean kaya arek cilik umur 2 tahun. Nguyuh ngatar nang embong lho. Izin. Coba jenengan nuyuwan nang gone latar akeh wong. Ya jelas izin lah. Mboten saged. Pertanyaannya, apakah kita nanti salik dimasukkan Allah di makom khos jadab saakale? Urusane Gusti Allah. Sampeyan gak usah wedi. Dene di antara jenengan itu terjadi seperti itu, menurut bahasane saya ya geblake mbing sampean. Kita nggak bisa memilih, Pak. Tidak bisa memilih, saya harus masuk di khos. Saya masuk di khawasul khawas. Itu bukan hak jenengan kali kula. Hak kita salik netepi kewajiban kita kepada Allah, yaitu menetapkan sifat makhluke pada makhluk, netapno sifat dati pada Allah. Mung niku tok, ya dikir wau lho. Kita bisanya pun sendika dawuh. Tapi Allah luwe paham. Gak mungkin Gusti Allah itu meletakkan jenengan di khos, sementara poksi sampai niku diletakkan di khawasul khawas. Gak mungkin. Artinya gak usah jenengan iku ada rasa khawatir terhadap Allah. Allah pasti memilih pilihan yang terbaik. Sebaik-baik seorang manusia tidak mengikuti pilihannya sendiri, tapi mengikuti pilihan Allah. Pilihan Allah. Pilihan kita sebagai menungso iku, Pak. Moh gak enak njaluk enak. Moh loro njaluk waras. Terus bisnis mau rugi njaluk badi, itu pilihan kita karena kedorong oleh hawa. Tapi nek pilihannya Allah, nah nek manut penak, Pak. Nek manut pilihannya Allah, umpama gak enak mesti ada apa? Ada cobaan, di balik cobaan itu ada rahmat. Jadi cobaan menjadi musibah jadi rahmat di situ.
Jangan jadi golongan orang yang ketika posisi kepepet nyowedek nang Gusti Allah koyok-koyok. Tapi ketika gak kepepet aman lali ambek Allah. Jangan menjadi orang ketika numpak kapalnya itu saat tenggelam wis merapat njok tulung Allah. Ketika sudah kapalnya aman, ada di dermaga, ada di daratan, hati nggak seperti pada saat waktu tidak aman. Jangan jadi orang seperti itu. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang seperti itu manakala kita terus memperhatikan etika kita kepada Allah. Wes itu pertama. Jadi yang dimaksud rasa adalah iman yang benar. Pun satu. Nomor dua terkait masalah tafakkur ya. Sehingga nanti bisa membedakan mana itu kepentingan nafsu dan kepentingan Allah. Ngeten Pak. Tafakkur kalau saya ambil makna dari akal adalah memikirkan semua kekuasaan Allah. Berarti makhluk. Lilladzi fataros samawati wal ardo. Angen-angen terhadap ciptaannya Allah. Iku tafakkur secara akliyah. Apa ya maksudnya? Gusti Allah iki memberikan petunjuk lewat itu dipupuk, dijaga, disirami, kok jadinya subur dan berbuah baik. Tapi kalau kita biarkan suket-suket tidak teko, nggak dipupuk, kok buahnya itu hasilnya nggak ada, hasilnya itu kecil, bahkan tidak ada. Kita angen-angen. Itu namanya tafakkur secara akliyah. Tapi nek jenengan pingin tahu tafakkur sebenarnya adalah angen-angene ati lewat rasa yang disebut tafakkur secara hakikat. Angen-angene ati lewat rasa untuk sampai pada urip. Padahal hadisnya ngomong tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Gak oleh kui mikir dati Allah. Memang betul nek iku sampean pikir ambek akal jebol akal sampean. Harus sampean angen-angen kelawan ati. Ati iku dimodali Allah rasa. Bangunkan rasa itu. Biar saged kepanggih, biar bisa ketemu sejatine Allah itu di dalamnya. Iki nek sing kula sebut ngene iku uzlah, ya niku zuhud, ya niku khalwah. Dan disitulah ketika sampean kali kula sudah dinyatakan Allah sebagai hamba kekasihnya, baru bisa tahu iki kepentingane kekasihku, iki kepentingane mungsuhku. Nafsu baru tahu. Kalau sudah Allah betul-betul menjadi kekasih jenengan loh ya. Kalau belum menjadi betul-betul kekasih jenengan, belum bisa. Pundi tandane ngeten. Jenengan ketika melakukan apapun itu perbuatan, apapun ya, dikatakan itu adalah kepentingane Allah, karepe Allah. Jenengan ning dodo wis kefanaan, kepentingan utawa kekarepan makhluk. Pun boten wonten. Berarti sampean harus ada di alam fana dan makrifat lah ngoten toh. Di situ baru bisa membedakan kepentingan makhluk dan kepentingan Allah dari sisi ilmu. Tapi dari sisi kenyataan, fakta di lapangan nyatane ya ora ono kepentingan sakliyane Allah iku mboten wonten karena sakliyane Allah sudah enggak ada kok.
Cuman saja orang lain yang memandang jenengan ini beda dengan keadaan hati sampean. Orang lain menyaksikan jenengan makhluk. Jenengan penyaksian sampean itu sudah tidak ada makhluk. Loh, letak ketidakfahaman, ketidaksinkronan antara orang lain dengan jenengan inilah Pak. Akhirnya orang lain mengatakan bahwasanya ingsun Allah itu dianggap sesat. Wis adonga. Padahal Quran wis ngomong, hadis qudsi wis ngomong. Hadis qudsi dawuh Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an mengatakan, janganlah kau menyembah nama sifat zatku, tapi sembahlah aku. Al-Qur'anul Karime yang ngomong innani sak temene ingsun iku Allahu Gusti Allah, disebut Allah. Kuwi nek kepingin roh Allah sejatine ya ingsun iki. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ingsun. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah ingsun. Ingsun. Aki wa akimi sholali dikri, tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat ingsun. Mutakalim ya Allah selalu katut mukhotobe lak nang ngene ingsun sapa, sampai akan baru bisa mengatakan dengan benar sejatine ingsun Allah ini ketika hati jenengan niku kefanaan ingsun sakliyane Gusti. Kalau belum kefanaan ingsunnya sakliyane ingsun Allah, mboten saged. Iku berarti nafsu dalam diri kita masih liar, masih kuat. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan praktek bertemunya Allah. Bertemunya Allah. Allah. Pun saya ungkap mulai awal Pak nggih. Secara singkat mawon. Jenengan wajib secara dohir menemukan guru akhirat. Guru ada dua. Guru dunya, guru akhirat. Man aradal akhirah fa alaihi bi ilmin. Jikalau jenengan pingin sukses akhirati, artinya jenengan kenal Allah, makrifat, sampean harus belajar ilmunya. Lah ilmu yang kumaksud di sini adalah ilmu tauhid. Itu hanya ada dalam hatinya hamba Allah yang Allah kehendaki. Lah hamba yang dikehendaki Allah tidak harus kopian nandindi, sarungan nandindi, baca kitab fasih, Qur'ane fasih, hadise apal, semuanya menguasai. Bukan hanya seperti itu. Ini bukan syarat. Bukan. Walau bisin. Lagi. Ini kan Cina. Cina kan negara nih. Undang-undangnya apa? Tak bertuhan toh. Itu artinya apa? Walaupun ilmu itu saya letakkan di hati hambaku yang bendino gak tahu sholat, tak totok no pisan. Tak totok no pisan. Sholat syariat iki lho. Maca Quran bletotan. Salah kabeh. Artinya dia tidak alim. Tapi hatinya alim. Ilmu batin, ilmu tauhid. Jadikan gurumu. Inilah guru ruhaniyah. Ada makolanya di dalam hikam niki tentang masalah mencari teman yang dekat itu. Carilah teman yang ilmu batinnya itu alim, walaupun dia ilmu dohirnya itu enggak alim. Ada Pak. Sebab apa? Nanti karakter hati sampean itu ditarik teman jenengan ini menuju Allah. Sebutlah ini guru. Inten walaupun
keluar dari duburnya ayam, kebuntel tai. Lebete wonten inten tetep inten apa? Tai. Inten. Bagi mereka yang tahu mesti akan dicari itu. Kalau tahu loh ya, kalau inten ini kebuntel tai mesti dicari, diumbah, disucikan, baru ketemu inten. Sampeyan lihat di Papua, sampeyan lihat di Kalimantan, gunung-gunung, berhubung mereka tahu di dalamnya ada isinya barang yang berharga, apakah itu emas, apakah inten, apakah uranium, digali mboten? Digali karena tahu. Kalau tidak tahu, walah dijarno gunung iki apa sih manfaate. Menengai amen, enggak ada indikasi kemauan untuk menggali, enggak ada. Lah caranya sampean pingin tahu kalau si A itu di dalam hatinya itu ada ilmu akhirat, ilmu tauhid bagaimana? Ya otomatis sama dekati toh. Nek wis sampean dekati, sampean lihat pembicaraannya. Arahnya kemana? Ke Allah apa ke dunia? Kalau ke dunia, udah bukan itu. Arahnya kemana? Nanggone ilmu kanuragan. Oh bukan. Arahnya kemana? Ilmu karomah. Bukan. Arahnya kemana? Klenik. Bukan. Nek wis arahnya itu mengenalkan sampeyan terhadap Allah, nama, sifat, dat, wujud pun sampeyan dadekno guru ruhaniyah sampeyan. Pertama di situ. Setelah itu jenengan mesti dibimbing ilmu bagaimana caranya untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Dirubah perilaku hati sampean, Pak. Lewat ilmu itu. Akhirnya jenengan mesti diperintahkan kholwat, uzlah, zuhud, urusan sistemnya bagaimana, wallahu a'lam. Ada sistem dari atas ke bawah, ada sistem dari bawah ke terserah guru tadi. Ini proses-proses. Jenengan iki tahapan untuk mengenal Allah sampai pada di titik nadir, di titik makrifat itu ada di situ. Kalau sudah sampai di titik makrifat, akhirnya guru sampean iku gak isok mati. Sinten? Allah Subhanahu, ya niku guru sampean. Jangan kau mencari guru sing isok mati. Nek isok mati berarti gak bisa menolong. Carilah guru yang tidak bisa mati. Sementara sing gak esok mati hanyalah Allah. Beliau itu selalu kemanapun jenengan digandengi. Jenengan tidur itu ditunggoi. Bukti ini pundi, napas dilayani terus. Jenengan bangun dibangun. No. Jadikan itu sebagai guru. Kanjeng Nabi dawuh, innama ana basarum mislukum. Aku iki padha ambek awakmu, padha makhluke sipate la haula wala. Lala apa ku mujo aku? Wong syafaat iku milik Allah, bukan milikku. Aku iki padha ambek awakmu, ya padha makhluke gak iso duwe apa-apa. Oleh sebab itu, aku diwenehi wahyu Allah. Isine wahyu ndunungno sapa sing tak sembah, sapa sing tak puja. Siapa? Ilahukum ilahu wahid. Al-Kahfi 110. Yaiku Tuhanmu sekalian, ya Tuhanku Tuhan yang Maha Esa. Ya Esa mau, Pak. Ya hidup kang sejati. Arahkan pujaanmu, penyembahanmu, condongi hatimu terhadapnya. Jangan padaku.
Niki Rasulullah didik tauhid murni ini seperti ini. Tapi ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dzurriyah, wani ngomong nek gak ngurmat aku, muji aku, kualat awakmu. Sebab aku dzurriyyah Rasul. Lah ngoten ta? Ayo mangkel, mangkelo. Saya mengatakan tauhid yang murni. Setingkat Rasulullah itu nggak pernah seperti itu. Nggak pernah. Nyuruh terhadap umatnya untuk menyembah para rasul itu nggak ada. Semua rasul itu jejerno sesembahan terhadap ilah hukum ilah wahid. Tapi praktek di lapangan disalahgunakan. Lah wong sing asli nih Kanjeng Nabi gak oleh, nggak pernah bilang seperti itu, dan atau duriahnya asli ya nggak boleh, nggak pernah. Kok ono sing wani ngaku-ngaku duriah terus dorong umat Indonesia pribumi itu kongkon mujalan muji ngurmati sing terus ini gak muja-muji kualat. Lah ngoten nggih, gak dapat safa pun nyun sewu dulur. Niku sebabe apa kok kita iku wong Nusantara kok yo keseret akhirnya nggak paham. Karena nyun sewu aja disalahno umat iki. Karena salah kita sendiri sebagai ulama, mengapa tauhid itu ditutup-tutupi. Coba kalau tauhid itu digelar, akan tahu harus memuja siapa saya ini, makhlukkah atau Allahkah? Kan sudah jelas alhamdulillah utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Luis. Nek tauhid dong gak mungkin ati sampean muja makhluk. Pun niku prosesnya Pak nggih. Secara singkat seperti itu. Nanti kapan makrifati iku urusane Allah. Sing penting jenengan wis ditatani, dibekali dzikir sirul asr, njalakno dzikir sirul asr setiap saat dan waktu. Urusan mengke pindai alam dari muraqabah ke fana, fana ke makrifat itu urusane Gusti. Sederhana nek cara kula napa? Wis sibukkanlah hati untuk berzikir sir dan sirul asr. Ini wajib. Sir itu praktek hati ngucap Allah terus. Sirul asrar merasakan kehadirannya Allah. Wujudnya Allah. Iku hidup tadi yang ditanyakan rasa itu bagaimana. Gitu. Kembali ke ibu barangkali ada. Adakah ibu? Ngantuk. Wis ngantuk. Ibu ngantuk. Sita deloke jame nggih leres 10:30 pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung pun roto ngantuke, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan segala apa yang telah Allah berikan ilmu pada malam hari ini estu Allah juga memberikan hidayah petunjuk terhadap hati kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah.